Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia sudah di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa, kemudian dia tidak keluar dari masjid, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah. Jadi caranya dua, bisa baca Quran, bisa betul-betul berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, afdalul zikri, seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. Bisa juga duduk banyak beristighfar, atau duduk mendengarkan tausiah. Pertama zikir, kedua baca Quran, ketiga mendengarkan tausiah. Karena tiga-tiganya ini juga zikir. Majelis kita ini majelis zikir, karena di dalamnya tidak ada lagho sia-sia, hanya membaca ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Karena sholatnya itu dilaksanakan saat terbit matahari, setelah dilewatkan waktu makruh terlarang. Karena terbitnya matahari itu salah satu dari 3 waktu yang dilarang untuk sholat sunat. Yang pertama saat tenggelam matahari, yang kedua saat terbit matahari, yang ketiga saat tergelincir matahari, saat tepat matahari berada di atas kepala, belum ada bayang-bayang. Maka waktu-waktu ini dipakai mereka dulu orang kafir musyrik jahiliyah untuk menyembah berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Ta'un, Naham. Maka kita lewatkan waktu tergelincir matahari sampai masuk waktu zuhur. Kita lewatkan waktu tenggelam matahari sampai waktu maghrib. Kita lewatkan waktu terbit matahari sampai matahari itu kira-kira qaida ramhin, setinggi tombak. Orang kita menyebutnya galah, bambu yang dipakai untuk mengambil buah yang sedang matang, maka disebut dengan wadduha, waktu sepenggalah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, maka waktu sepenggalah setinggi tombak setelah terbitnya itu 12 menit dari waktu syuruk. Terbit matahari disebut dengan syuruk. Salat sunat yang dilaksanakan setelah terbit matahari disebut dengan salat sunat isyraq. Kalau dia tidak ada salat subuh berjamaah, disebut dengan salat sunat duha. Jadi kalau dia salat subuhnya berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah di dalam masjid sampai terbit matahari, salat sunatnya disebut dengan salat sunat isyraq. Kalau tidak ada salat subuhnya berjamaah, dia salat subuh sendirian di rumahnya, salat sunatnya disebut dengan salat sunat duha. Begitu perbedaannya kata para ulama. Andai terlambat, kebetulan kita di Pangkajene bangun salat subuhnya jam 4.30, saya dengar tadi azan subuh. Mohon maaf, saya terlambat ini bukan berarti kesiangan bangunnya. Nah, jadi sebelum kemari tadi sempat minum teh, minum kopi, lupa kalau jamaah sudah qobliyah subuh. Tapi sebelum berangkat kami qobliyah subuh duluan. Kemari sholat subuh. Andai datang ke masjid orang sudah sholat, ikut saja langsung sholat, dan qobliyah subuhnya diqadha setelah sholat subuh. Tapi tentu saja setelah selesai semuanya zikir, baca doa, pulang ke rumah, lalu kemudian kita qadha di rumah. Karena sholat sunat qabliyah ba'diyah yang disebut dengan rawatib, yang diqadha diganti Nabi adalah sholat qabliyah subuh. Karena keutamaannya, siapa yang tidak sholat qabliyah subuh ini sudah kehilangan dunia beserta isinya. Siapa yang sudah sholat qabliyah subuh ini, maka dia mendapatkan dunia dan seisinya. Orang yang paling kaya hari ini bukan konglomerat. Orang yang paling kaya adalah orang yang melaksanakan qabliyah subuh
beserta isinya dunia ini sudah di tangannya. Begitulah Nabi menyampaikan bagaimana orang punya semangat untuk hidup. Seandainya banjir bandang sehingga semua padi-padi mati kering, kita masih hidup 3 bulan insya Allah. Bulan November, Desember, Januari, Februari sampai Maret kita masih hidup. Seandainya air kering, maka kita insya Allah masih hidup 3 hari. Nauzubillah, kering semua permukaan bumi ini, habis air, kita masih bisa hidup pada hari Sabtu, Ahad, Senin, masih bisa kita puasa hari Senin. Tapi kalau sudah kehilangan harapan, kita bisa hidup hanya 3 detik saja. 3 detik habis itu kita menganggap tali jemuran itu seperti lambayan bidadari.